Dan hal lain yang kemudian membuat pilihan tentang child free direspon dengan begitu masif adalah karena masyarakat kita bertumbuh di tengah budaya yang menabuhkan pendidikan seks, guys. Halo guys, assalamualaikum, welcome back my YouTube channel. Istilah child free sempat membuat masyarakat adu mulut dalam mempertahankan masing-masing pendapatnya. Tentu aja konsep tersebut dibarengi dengan pro dan kontra yang riuh ya guys. Banyak pihak yang menentangnya, tapi nggak sedikit pula yang memberikan dukungan. Lantas, apa sih sebenarnya child free itu? Apakah bisa memengaruhi kehidupan rumah tangga pasangan suami istri? Nah guys, child free sendiri adalah pilihan yang diambil oleh pasangan yang menikah tapi dia nggak ingin memiliki anak. Bagi masyarakat di Indonesia yang kental dengan nilai budaya tradisional serta agama, tentu hal ini menimbulkan reaksi ya. Karena nilai-nilai ini menegaskan tujuan pernikahan salah satunya adalah untuk berketurunan dan memiliki anak. Maka dapat dibayangkan reaksi yang muncul ketika topik tentang child free mulai diekspresikan secara lugas. Nah, penerapan child free sendiri sudah banyak di negara maju ya guys. Contohnya aja di Amerika Serikat. Seperti dikutip dari laporan National Survey of Family Growth, gak kurang dari 15% wanita dan 24% pria memutuskan untuk gak mau memiliki anak. So, konsep child free bukan tentang benar atau salah ya guys. Meski menurut Dr. Shannon Curry, psikolog klinis dari Amerika Serikat, ada stigma yang terlanjur melekat pada masyarakat bahwa tujuan utama menikah itu adalah untuk memiliki anak. Narasi itu cenderung memberi tekanan pada kaum wanita, apalagi nggak sedikit orang yang menganggap bahwa menikah tanpa adanya anak bisa menyebabkan penyesalan di dalam hidup guys. Emang kalau menurut pendapat kalian gimana sih? Apakah benar seperti itu? Kondisi tersebut kemudian memacu para feminis untuk menciptakan beberapa gerakan, diantaranya adalah keputusan perempuan dan pasangan untuk child free. So, keputusan child free ini digunakan oleh seorang perempuan yang memilih kebebasannya untuk menjadi seorang ibu maupun mengalami proses hamil hingga melahirkan guys. Sejatinya keputusan seorang perempuan atau pasangan untuk child free merupakan keputusan yang bersifat sangat personal ya. Meskipun begitu, keputusan ini masih dinilai tabu di Indonesia. Contohnya aja konten yang dibuat oleh Gita Saf atau Gita Savitri saat ia memutuskan untuk child free. Melalui keputusan tersebut, banyak netizen yang mengkritik dan menilai bahwa keputusan tersebut tidaklah tepat dan lain sebagainya guys. Nah, yang belum tahu Gita Savitri ini adalah dia seorang YouTuber, penyanyi dan penulis buku. Ia lahir di Palembang, Sumatera Selatan guys. Jadi guys, Gita Savitri Devi atau akrab dipanggil dengan sebutan Gita Saf ini kembali mengeluarkan statement yang kontroversial. Setelah ramai karena statementnya tentang child free atau keputusan tidak memiliki anak atas keinginan sendiri, kini Gita Savitri mengeluarkan statement awet muda dengan tidak memiliki anak. Hal tersebut membuatnya menjadi trending topik di Twitter. So, kalau menurut kalian, benar nggak sih segala asumsi tersebut? Emang apa sih dampak dari keputusan seorang perempuan atau pasangan untuk child free? Nah ini guys, ada pendapat yang menurut Kalis Mardiasih pilihan child free atau enggaknya harus diputuskan secara sadar dengan berlandaskan pada relasi yang setara serta menghargai hak-hak tubuh pasangan. Jadi biasanya yang meributkan pilihan tentang child free adalah orang-orang yang nggak ada di dalam relasi tersebut. Kalis yang merupakan aktivis perempuan dan pengamat isu kesehatan reproduksi atau Kespro ini kemudian menyebutkan beberapa alasan mengapa ada pasangan yang memilih untuk child free guys. Ini menurut Kalis Mardiasih ya, katanya dia bisa karena ada masalah kesehatan fisik atau masalah kesehatan mental yang kalau dipaksakan untuk punya anak akan berdampak nggak baik terhadap tubuh kembang anak. Dan hal lain yang kemudian membuat pilihan tentang child free direspon dengan begitu masif adalah karena masyarakat kita bertumbuh di tengah budaya yang menabuhkan pendidikan seks guys. Padahal sebenarnya pendidikan seks itu sangat penting ya. Nah, inilah yang kemudian membuat orang seringkali kebingungan saat mau membuat keputusan terkait kesehatan seksual dan reproduksi. Setiap pasangan maupun calon pengantin sudah membicarakan tentang hak-hak tubuh, kontrasepsi, dan kesehatan reproduksi jauh sebelum pernikahan dilangsungkan. Harusnya begitu ya guys.
Pasti pada nanya ini kan, mengapa harus melakukan itu? Ya agar kalian dan pasangan bisa memahami tentang menstruasi, kehamilan, melahirkan, dan pilihan kontrasepsi. Tapi kalau udah menikah bukan berarti terlambat ya guys. Konseling bisa dilakukan di layanan konseling tentang reproduksi dan seksualitas juga. Bicara secara terbuka mengenai kesehatan reproduksi dan seksualitas akan membantu kalian dan pasangan untuk mengukur kesiapan untuk memiliki anak atau child free. Kalau menurut kalian gimana? Pilih child free atau punya anak? Terus bisa nggak pasangan tetap hidup bahagia setelah menikah meski tanpa anak? Nah, kehadiran anak memang membawa kebahagiaan tersendiri bagi pasangan sesudah menikah. Meski begitu, bukan berarti ya pasangan yang memilih untuk child free nggak dapat merasakan kebahagiaan dalam hidup mereka ya. Saat memiliki anak, fokus akan terbagi, akibatnya pasangan kalian merasa nggak menerima perhatian secara penuh guys. Begitu sebaliknya, jika nggak mempunyai anak, kalian bisa lebih fokus terhadap diri sendiri dan pasangan. Selain itu, uang, waktu, dan tenaga yang dikhususkan untuk anak dapat digunakan untuk membantu mencapai mimpi maupun tujuan hidup, misalnya liburan keliling dunia maupun mengejar karir guys. Ketika mempunyai anak, kalian dan pasangan mungkin akan mengalami kesulitan untuk bisa mewujudkannya, terutama jika hidup secara pas-pasan ya. Apapun pilihan hidup yang kita ambil memiliki konsekuensinya guys, pastinya ya. Terkadang konsekuensinya akan lebih buruk bila pilihan yang diambil nggak sejalan dengan kodrat. Begitu pula pada wanita yang memilih child free. Pesohor-pesohor wanita yang telah memilih child free memang merasa bahwa keputusan mereka tersebut adalah pilihan hidup yang lebih baik dengan berbagai alasan ya. Namun benarkah demikian? Apakah pernikahan tanpa memiliki anak adalah kehidupan yang lebih baik? Nah, dalam sebuah ulasan yang diterbitkan dalam jurnal Annals of Agricultural and Environmental Medicine mendukung peningkatan kesehatan mental pada wanita yang tidak memiliki anak di Polandia ya guys. Jadi penelitian mereka menyimpulkan bahwa wanita yang memilih untuk tidak memiliki anak memiliki kualitas hidup dan persepsi kesehatan pribadi yang lebih baik. Meskipun demikian guys, nggak semua penelitian menunjukkan dampak baik child free terhadap kesehatan fisik dan mental ya. Jadi ada sebuah penelitian lainnya pada wanita di Australia yang menunjukkan hasil yang berlawanan guys. Wanita yang memilih child free memiliki risiko yang lebih besar mengalami kesehatan fisik dan mental yang buruk guys dibandingkan dengan wanita yang memiliki anak. Peneliti juga beranggapan bahwa kesehatan wanita yang tidak memiliki anak pada usia suburnya mungkin berdampak terhadap kesehatan yang dalam jangka panjang. Nyatanya setiap kehidupan mempunyai dua sisi guys, terdapat sisi baik dan sisi buruknya. Dan tentunya sebuah pilihan kembali kepada kita sendiri ya, dengan segala resiko konsekuensi yang akan terjadi baik dari sisi negatif maupun sisi positifnya. Namun juga perlu adanya penelitian yang lebih dalam untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari fenomena child free yang ada saat ini ya guys. Memiliki anak atau enggak menjadi pilihan hidup masing-masing orang setelah menikah ya guys. Berbagai macam alasan jadi pemicu pasangan memilih hidup tanpa anak setelah menikah atau memiliki anak. Apapun pilihan hidup yang kita ambil pastinya memiliki konsekuensi. Oke guys, sekian video dari aku. Kalau ada yang kurang atau yang mau ditambahkan bisa komen di bawah. Jangan lupa di subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari aku. Next, aku mau bahas apa lagi ya? Komen di bawah juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.